Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya harus hati-hati, harus pintar-pintar dalam memilih produk kosmetik skincare juga ya. Jadi teman-teman ya harus menghindari produk yang mengandung merkuri ya, karena merkuri ini berbahaya bagi kulit teman-teman, bagi kesehatan teman-teman ya, bisa menimbulkan kerusakan, peradangan, bahkan ya resiko kanker kulit. Kalau teman-teman pakai skincare, jangan tergiur dengan cepat putih ya dalam waktu singkat. Nah, jadi jangan tergiur akan hal itu. Jadi kita akan membahas cara menghilangkan paparan merkuri dari skincare. Teman-teman bisa mengetahui produk tersebut mengandung merkuri atau tidak dari tulisannya, misalkan merkuros klorid, kalomel, ya merkuri, merkuriu, ataupun merkuri. Ini biasanya tercantum dalam komposisi produk. Ada juga ya produk yang tidak mencantumkannya tapi mengandung merkuri. Nah, teman-teman bisa melihat video saya tentang ya merkuri. Produk-produk tersebut biasanya ya dijual untuk mencerahkan kulit wajah ya, sebagai anti penuaan, menghilangkan bintik-bintik hitam ya, kusam ataupun keriput. Saat teman-teman menggunakan produk dengan kandungan merkuri, ya zat kimia berbahaya ini akan diserap di kelenjar minyak dan keringat. Kemudian di dalam kulit, ya merkuri bisa menyebabkan sejumlah reaksi. Nah, kalau seandainya dalam jangka panjang akan menyebabkan gangguan sistem saraf, kerusakan otak, dan gagal ginjal. Teman-teman bisa mengalami keracunan merkuri ya kalau penggunaannya dalam jangka panjang. Nah, jadi memang harus hati-hati. Gejala keracunan merkuri ya teman-teman merasa kelelahan, ya depresi, lesu, sakit kepala, batuk, ya nyeri dada, sensasi terbakar di dadanya, sesak napas, atau radang jaringan paru-paru. Gejala ini bisa juga muncul tiba-tiba kalau seandainya teman-teman terpapar terus-menerus merkuri. Cara menghilangkan paparan merkuri. Menurut Mayo Clinic, kalau kandungan merkuri di dalam tubuh kita, di dalam darah itu 0 sampai 9 itu masih dikategorikan normal ya, nanogram per mililiter. Tapi kalau paparannya itu 10 sampai 15 itu dikatakan paparan ringan. Kalau teman-teman kadarnya 15 ke bawah ya teman-teman biasanya tidak memerlukan penanganan khusus, karena tubuh nanti akan berusaha sendiri untuk membuang merkuri yang ada di dalam tubuh. Tubuh akan menyaring zat-zat yang berbahaya yang dianggap beracun ya melalui ginjal dan juga hati ya, kemudian baru dikeluarkan. Nah, tetapi kalau seandainya kadar merkurinya di atas 15 bahkan mendekati 50 ya teman-teman bisa mengalami keracunan merkuri. Bahkan ginjal dan juga hati ya ini bisa mengalami kerusakan. Kalau hal itu terjadi ya sebaiknya teman-teman ya berkonsultasi ke dokter untuk penanganan kasus yang teman-teman alami. Ada beberapa cara sederhana yang bisa teman-teman lakukan ya untuk menghilangkan paparan merkuri ataupun detox ya di rumah. Yang pertama, hindari produk merkuri. Nah, teman-teman ya cara ini adalah cara yang ampuh ya. Ketika produk teman-teman itu diduga ataupun memang mengandung bahan merkuri ya sebaiknya dihindari, jangan digunakan lagi ataupun jangan dipakai. Kalau teman-teman sudah terlanjur yang menggunakannya, kemudian teman-teman merasa wah ini kayaknya cepat putih ya, sebaiknya dihentikan. Jadi jangan menganggap produk yang sesuai dengan kemauan teman-teman, keinginan teman-teman dengan mengandung merkuri itu bagus ya, itu jangan salah pola pikirnya ya, harus dirubah, jadi harus dihentikan. Jadi jangan meneruskan penggunaan produk, itu adalah cara yang terbaik. Yang kedua, makan lebih banyak serat. Nah teman-teman ya, salah satu cara untuk membuang zat sisa tubuh adalah mengeluarkannya dari feses. Nah teman-teman ya disarankan untuk konsumsi makanan tinggi serat, bisa sayur-sayuran, buah-buahan ya, agar nanti dalam proses buang air besarnya itu tidak ada keluhan ataupun tidak mengalami sembelit. Dan juga sayur dan buah-buahan itu mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh ya, supaya tubuh tetap bisa bekerja dengan optimal. Ketiga, cukupi kebutuhan cairan.
Nah, teman-teman, ya proses membuang zat sisa dalam tubuh adalah dengan buang air kecil. Nah, jadi teman-teman ya harus tetap mencukupi kebutuhan air minum ya minimal 2 liter per hari ya, ataupun disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya, kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman aktivitasnya tinggi ya berarti bisa lebih dari 2 liter. Teman-teman ya hindari minuman kemasan ya, minuman bersoda, minuman yang manis-manis ya, karena memang yang sehat adalah minum air putih. Berapa lama menghilangkan paparan merkuri? Sebenarnya kalau ditanya berapa lama, ya itu tergantung dari ya tingginya kandungan merkuri yang terdapat di dalam tubuh teman-teman. Ya kemudian memang dalam mengeluarkan merkuri dalam tubuh yaitu bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, ya tiap orang bisa saja berbeda. Dan kemudian dalam proses pengeluaran paparan merkuri yaitu memang bertahap. Tip aman pilih produk. Nah teman-teman ya, dalam memilih produk pastikan ya sudah BPOM ataupun terdaftar di BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah kalau seandainya tidak terdaftar di BPOM, hati-hati ya, sebaiknya teman-teman hindari dulu ya dalam penggunaan produk tersebut. Ya karena memang produk yang sudah diuji dan juga sudah standar ya itu penting ya demi kenyamanan kita dan juga keamanan kita. Kemudian teman-teman juga harus berhati-hati terhadap produk yang menjanjikan putih ataupun cerah lebih singkat dalam waktu singkat, misalkan dalam waktu 1 minggu ataupun dalam waktu 3 hari 4 hari gitu ya, harus hati-hati. Kemudian kalau teman-teman ya dalam menggunakan produk tiba-tiba muncul gejala-gejala ataupun reaksi-reaksi ya diduga merkuri, ya tidak ada salahnya teman-teman berkonsultasi ke dokter ya untuk melihat kondisi teman-teman dan juga nanti diberikan penanganan yang tepat sesuai dengan kasus teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis ya, yang punya pengalaman teman-teman dalam memakai produk skincare. Ya, apa saja reaksi yang pernah ditimbulkan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.